Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa jahada fi sabilihi wa syari'atihi wa man da'a bi da'watihi wa man sana bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat kepada kita, yang dengan nikmatnya kita bisa merasakan nikmat yang lain. Allah berikan kita nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik, yang dengannya bukan hanya kita bisa menikmati nikmat, tapi juga kita bisa menikmati kebaikan-kebaikan yang berbuah kebaikan lainnya. Dan mudah-mudahan kebaikan itu terus Allah berikan sampai kita berjumpa dengannya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah. Kita lanjut pembacaan dan juga pelajaran dari kitabnya Imam At-Tirmizi, yaitu Syama'il, yang isinya adalah kumpulan hadis tentang Rasulullah SAW, tentang pribadinya, tentang budi pekertinya, tentang kesenangan dan kesukaannya dan kebiasaannya. Kita masuk di hadis ke-166, masih bab tentang lauk pauk Rasulullah SAW. Hadis ke-166, Anas bin Malik radhiyallahu an memberitakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Fadlu Aisyah 'ala nisa'i ka fadli tharidi ala sa'iri ta'am. Keutamaan Aisyah radhiyallahu an adalah atas seluruh kaum wanita lainnya seperti keutamaan sarit atas sekalian makanan. Ini masih sama dengan hadis yang kemarin, beda periwayatnya saja, bahwa bicara tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan dengan wanita lainnya, yaitu seperti mengumpamakannya Rasulullah seperti sebuah makanan, itu seperti keutamaan sarit dibandingkan makanan lain. Tapi di sini sebenarnya disebut sa'ir ta'am, ya, makanan-makanan sa'ir juga. Dalam sebuah riwayat, hadis ke-167, dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikemukakan annahu ra'ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a min akli thawri aqit thumma ra'ahu akala min katifi syatin summa shalla wa lam yatawadda. Sesungguhnya ia melihat Rasulullah SAW berwudu disebabkan memakan sepotong keju. Pada lain waktu ia melihat pula bahwa Rasulullah SAW memakan bahu kambing, lalu beliau salat padahal beliau tidak berwudu lagi. Ini nanti kalau di dalam bahasan tentang fikih, ada beberapa makanan yang kalau kita makan kita wudu lagi, ada yang enggak. Salah satunya adalah keju. Kalau habis makan keju, dia Rasulullah itu wudu dulu. Kalau habis makan daging, dia nggak perlu wudu lagi. Jadi ada makanan yang menjadi sebab membatalkan wudu. Hadis ke-168, Anas bin Malik radhiyallahu an bercerita, Aulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Safiyata bitamrin wa sawiqin. Rasulullah SAW mengadakan kenduri perkawinannya dengan Safiyah dengan makanan berupa kurma dan sawiq.
Sawit itu gandum yang digoreng. Gandum yang digoreng. Jadi gandum sudah mungkin mirip kayak kalau ada tepung gandum, ada tepung tepung terigu. Ya, kalau kita biasa pakai tepung terigu kemudian digoreng jadi kue. Kalau ini tepung gandum digoreng, bisa jadi makanan juga. Mungkin kayak roti atau kayak cireng gitu, sejenis itu. Jadi ketika Rasulullah kenduri atau merayakan pernikahannya dengan Sofiyah, yang dihidangkan itu kurma sama sawit. Sawit itu gandum yang digoreng. Hadis yang berikutnya, hadis ke-169. Salma bercerita, sesungguhnya Al Hasan bin Ali radhiyallahu an, Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan Ibnu Ja'far radhiyallahu an datang menemuinya, menemui Salma, anaknya Ali, anaknya Abbas, dan anaknya Ja'far. Mereka berkata kepada Salma, tolong buatkan kami makanan yang menarik hati Rasulullah SAW dan beliau senang memakannya. Lalu Salma menjawab, wahai anak-anakku, kalian mungkin tak akan menyukai lagi makanan itu sekarang. Salah seorang di antara mereka berkata, kenapa tidak? Tolonglah buatkan kami makanan itu. Perawi berkata, Salma pun bergegas lalu mengambil gandum dan ditumbuknya. Setelah itu gandum tersebut dimasukkan ke dalam kuali dan disiram dengan sedikit minyak zaitun. Juga dicampur dengan lada dan rempah-rempah yang dihaluskan. Setelah siap, makanan itu disuguhkan kepada mereka. Salma berkata, inilah di antara makanan yang menarik hati Rasulullah SAW dan beliau senang memakannya. Ya, gandum ditumbuk lalu dimasukin dalam kuali, disiram pakai minyak zaitun, dicampur dengan lada dan rempah-rempah. Itu makanan yang disukai oleh Rasulullah SAW. Hadis yang terakhir, hadis yang ke-170, maksudnya terakhir dibacakan hari ini. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bercerita, atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi manzilina fadhabahna lahu syatan faqala ka'annahum alimu anna nuhibbul lahm wa fil hadisi qissah. Nabi SAW datang ke rumah kami, maka kami sembelihkan seekor kambing untuknya. Beliau bersabda, seakan-akan mereka tahu bahwa kami menyenangi daging. Rasulullah senang daging, ya di sini disebut lahm. Lahm itu daging kambing. Rasulullah senang dengan daging kambing. Dan di hadis ini sebenarnya hadisnya panjang, tapi diambil potongan saja. Hadis ini bercerita tentang kisah yang kemarin Abi ceritain itu di Khandaq. Yang mengundang Rasulullah untuk makan itu adalah Jabir bin Abdullah dan istrinya. Jadi satu lagi ya, selain daging dan yang kemarin sudah disebut, Rasulullah senang yang namanya sawit. Sawit itu adalah gandum yang digoreng. Ya, itu mudah-mudahan bermanfaat. Kalau di sini mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa semakin mengenal Rasulullah SAW, dan makin kenal kita makin cinta. Ketika kita cinta, kita akan mencontoh, meneladani apa yang dilakukan Rasulullah SAW dengan niat semata untuk meneladaninya, ittiba. Dan mudah-mudahan dengan itu Rasulullah senang sama kita dan akhirnya Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya untuk kita. Amin ya Allah alamin. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan tasbih kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.